Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran tendensi sentral, disperse, dan penyebaran. Pengukuran tendensi sentral adalah atau merupakan setiap pengukuran aritmetika yang ditujukan untuk menggambar suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus dan paling representatif dalam kelompok. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering kita gunakan, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau data yang paling banyak muncul. Yang pertama itu mean atau rata-rata. Jadi kita dapat mencari nilai rata-rata dari satu kumpulan data itu dengan rumus ini merupakan simbol rata-rata ya, dengan rumus X sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI XI, di mana X itu X bar ya, X dengan ada garisnya di atas itu dengan nilai rata-rata, XI itu nilai tengah, FI itu frekuensi, dan N itu banyaknya data. Atau biasanya kita itu menggunakan rumus X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Yang kedua itu median atau nilai tengah. Kita dapat mencari nilai tengah dari sekumpulan data itu dengan rumus LMD ditambah setengah N dikurang F0 per FMD dikali C, di mana LMD itu adalah batas bawah kelas median. F0 itu merupakan frekuensi kumulatif kelas-kelas di bawah kelas median. Yang FMD itu frekuensi kelas median. C itu lebar selang kelas, dan N itu jumlah data. Yang ketiga itu modus atau nilai yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul ya. Kita dapat mencari modus dengan rumus LMO ditambah A per A tambah B dikali C, di mana LMO itu adalah batas bawah kelas modus, A adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya, B adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, dan C adalah lebar selang kelas. Nah, yang kedua itu kita dapat mencari ukuran penyebaran dispersi dari sekumpulan data. Jadi ukuran penyebaran dispersi ini adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penyimpangan data dari nilai pusat atau ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran atau keragaman data. Bila ukuran penyebaran kecil, maka tingkat keragaman data rendah atau data banyak berada di sekitar nilai pusat. Sedangkan bila ukuran penyebaran besar, maka tingkat keragaman data tinggi atau data cenderung menyebar dari nilai pusat. Ada banyak macam-macam ukuran data seperti yang telah diringkas pada slide ini. Nah, kita bisa mencari simpangan kuadrat atau variansi dari sekumpulan data itu dengan rumus var X sama dengan 1/n sigma I sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat. Jika untuk data individual, sedangkan untuk data kelompok itu var X sama dengan 1/n dikali sigma I sampai dengan N FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Yang kedua itu simpangan baku atau standar deviasi. Kita bisa mencari simpangan baku dari data itu dengan 2 rumus. Yang pertama untuk data kelompok dengan rumus akar dari 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Ini akarnya sampai XI dikurang X bar dikuadratkan ya. Untuk yang kedua itu data kelompok. Jadi rumusnya itu akar dari 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar dikuadratkan dikali FI. Nah, langsung saja kita coba di aplikasi SPSS. Jadi di sini kita akan langsung mencari mean, modus, dan median
pada data yang telah kita miliki. Nah, untuk mencari mean, modus, dan median dari data yang kita pilih itu, kita tinggal milih analis, terus kita pilih describe statistik, terus kita pilih frequencies. Nah, kita tinggal memilih data yang mana yang akan kita analisis. Misalnya di sini saya akan menganalisis data status, maka saya klik ini, terus saya menganalisis golongan, masa kerja, dan gaji karyawan. Terus saya akan memilih statistik. Nah, di sini kita bisa memilih mean, median, dan mode atau modus. Kita tinggal pilih, terus continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul data seperti ini, data statistiknya. Misalnya saya akan ambil contoh dari golongan karyawan. Dari data yang telah kita ambil yang telah kita pilih, misalnya di sini data golongan karyawan, kita bisa langsung melihat berapa frekuensi atau berapa jumlah orang yang lulus D3, maka persennya atau persennya itu 40%. Nah, seperti ini. Yang lulus D4 itu ada 4 orang, yang lulus S1 itu ada 2 orang, jadi jumlah datanya itu 10. Seperti itu. Kita memiliki data 10, maka masih mudah, masih kecil ya, seperti ini. Namun jika kita memiliki data seperti ratusan atau ribuan gitu, maka analisis seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempersingkat waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.